الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hazza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian, jamaah masjid yang mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan hamba-hamba Allah yang saleh insyaallah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah min ibadillah as-salihin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat keberkahan di majelis ilmu dan mendapatkan keutamaan di majelis ilmu, dan mudah-mudahan di majelis ilmu yang kita hadiri ini membuahkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan kitab kajian kita, pengajian kita, yakni di dalam pembahasan kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, ditaklif, dikarang oleh guru mulia Al-Imam Al-Arif Billah Al-Alama Al-Habib Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Syafi'i Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat wal afiah. Amin. Mari kita sama-sama melanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Setelah pada bulan yang lalu kita membahas beberapa yang berhubungan dengan sunnah salat, yakni salat sunnah sunnah yang disyariatkan, salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah atau yang disunnahkan berjamaah. Sekarang kita dalam halaman nomor 61, sunanus salati, bahas tentang sunnah salat. Tanqasimu sunanus salati ila ab'atin wa hay'atin. Sunnah salat itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sunnah ab'at wa hay'at, dan ada yang namanya sunnah hay'at. Ab'adun wa hiya ma yujbaru bisujudi sahwi. Yang sunnah ab'ad itu ma yujbaru bisujudi sahwi. Sunnah ab'ad, sunnah yang bila ditinggalkan maka mesti yujbaru, ditambal, ditutupi dengan sujud sahwi.
Jadi ada dua sunnah. Sunnah pertama adalah ab'ad. Sunnah ab'ad ini ma yujbaru bisujudi sahwi, sunnah yang mesti ditambal, ditutupi jika ditinggalkan itu sunnah dengan menggunakan namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Dan kita tahu sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Saya ulang lagi. Sebagaimana kita tahu sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi meskipun ada orang meninggalkan sunnah ab'ad, dianjurkan sujud sahwi, tapi dia tidak sujud sahwi, tidak membatalkan salatnya, karena yang namanya sujud sahwi hukumnya sunnah. Baik. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah kecuali satu saja, hukumnya wajib. Sujud sahwi menjadi wajib hanya satu saja. Hukum asal sujud sahwi hukumnya sunnah kecuali satu saja wajib. Apa itu? Sujudul ma'mum limutaba'ati imamihi. Sujudnya seorang makmum mengikut imamnya. Imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut. Imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Kapan tidak ikut si makmum sujud sahwi? Fa illam yutabi'u, bila makmum tidak ikut imamnya sujud sahwi maka batal salatnya si makmum, karena namanya makmum mesti ikuti imam. Nah, selain daripada ini, hukum asal namanya sujud sahwi adalah sunnah. Dan posisinya, tempatnya, lokasinya sujud sahwi ba'da tasyahhudil akhir, setelah tahiyat akhir, wa qabla salam, dan sebelum salam. Alhamdulillah, kita tahu yang namanya sujud sahwi ini karena ini pernah terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Tapi perlu diketahui, para nabi dan rasul itu tidak pernah lupa. Tapi kenapa nabi di dalam sholatnya sampai ada yang namanya sujud sahwi? Berarti nabi lupa? Berarti tidak. Karena kita tahu para anbiya itu tertutup matanya tapi tidak tertutup hatinya dari ingat Allah. Ya. Terus hikmah tasyri' disyariatkannya sujud sahwi ini, ya hikmahnya lupanya Nabi SAW adalah tujuannya li ajli tasyri', supaya bisa menjadi pelajaran syariat kepada umatnya. Kapan ada terjadi orang lupa atau meninggalkan yang namanya sunnah ba'at, maka yang dikerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi murni lupanya Nabi bukan karena memang lupa, karena lupanya ada hikmah. Apa hikmahnya? Supaya suatu saat kalau kita terlupa bilangan rakaat atau melakukan sesuatu sunnah yang ditinggalkan, yang dianjurkan sujud sahwi, kita bisa tahu apa yang dilakukan seperti Rasulullah lakukan. Sedangkan Nabi sujud sahwi itu 5 kali. Nabi sujud sahwi itu bil-5. Marratan syakka fi adadir rakaat. Pernah kejadian Nabi 1 kali sujud sahwi karena ragu bilangan rakaat, talu atau apa atau satu.
Kedua, Nabi pernah sujud sahwi marratan qama min rak'ataini bila tasyahud. Nabi bangun dari tahiyat pertama, bangun dari rakaat kedua tanpa tahiyat. Nabi sujud sahwi. Pernah juga Nabi sekali salam min rak'atain. Pernah juga Nabi salam baru 2 rakaat sudah salam. Ingat ternyata belum dilanjut, lalu sujud sahwi. Pernah juga Nabi salam dari 3 rakaat, belum genap 4, 3 rakaat salam. Ingat, langsung lanjut sujud sahwi. Kemudian terakhir Nabi ragu dalam rakaat yang kelima. Lima atau apa nih? Nah, kemudian Nabi sujud sahwi. Nah, apa saja yang dijelaskan oleh ulama yang ab'ad yujbaru bisujudi sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Wa hayat, sunnah hayat, mala yujbaru bihi, sunnah yang tidak dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi. Nah, inilah pelajaran ilmu fikih yang mesti kita ketahui, karena banyak orang rajin sholat tapi tidak tahu hukum fikih, tidak tahu. Nah, ini yang mesti dipelajari. Apa sunnah hayat? Apa sunnah hayat? Ini pusing. Apa sunnah abad? Tidak tahu. Kalau lupa ini apa? Kenapa dikatakan abad? Apa sunnah abad? Tidak tahu. Nah, inilah ilmu itu sangat penting, mesti dipelajari. Jangan sampai salah nanti. Urusan meninggalkan sunnah hayat sujud sahwi, pas meninggalkan sunnah abad tidak sujud sahwi. Nah, ini fa ab'aduha sab'ah. Sunnah abad yang dianjurkan sujud sahwi jika ditinggalkan sab'atun 7. Ini 7 kalau ditinggalkan sujud sahwi sunnah. Apa Jo? Yang pertama wahya at-tasyahhudul awal. Yang pertama tahiyat pertama. Kalau ada orang dari rakaat kedua langsung bangun tidak tahiyat, disunnahkan sujud sahwi sunnah. Sujud sahwi sunnah. Baik. Qu'uduhu, duduk pada waktu sujud sahwi ditinggalkan duduknya. Yang namanya tahiyat pertama dilakukan di saat duduk. Nah, tidak di waktu duduk. Meninggalkan duduknya, meninggalkan tahiyatnya, sunnah sujud sahwi. Baik. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad setelah tahiyat pertama. Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu tahiyat. Lalu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Meninggalkan salawat di tahiyat pertama sujud sahwi. Jadi contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, enggak salawat tahiyat pertama, maka sujud sahwi. Terus kalau salawat sama keluarga Nabi di tahiyat pertama, kalau ulama fikih mengatakan makruh. Pertama mengatakan karena rakaat tahiyat pertama itu binaan ala takhfif, dianjurkan untuk diringankan, tidak diperlama, sehingga kalau tahiyat pertama hanya dianjurkan bersalawat kepada Nabi, tidak kepada keluarganya. Itu pendapat para ahli fikih. Walaupun ada pendapat para ulama termasuk al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, dianjurkan tetap bersalawat kepada keluarga Nabi karena itu tidak mengambil masa yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Allahu akbar. Jadi
Tapi tidak mengapa. Ada yang mengatakan makruh kalau tahiyat pertama, ada yang mengatakan muqabilul sahih, lawan daripada pendapat yang mengatakan tidak menganjurkan salawat kepada keluarga Nabi tahiyat pertama adalah menganjurkan, karena itu tidak lama. Jika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali langsung menteng lebam, atau wa ala ali sayyidina Muhammad sudah. Tapi tidak bersalat kepada keluarga Nabi di tahiyat pertama tidak mempengaruhi terhadap sholat, kecuali punah tahiyat terakhir. Lain ini tahiyat pertama. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Tidak berselawat kepada keluarganya Nabi di tahiyat terakhir dianjurkan sujud sahwi. Bersolawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir termasuk sunnah ab'ad. Bila ditinggalkan maka dianjurkan sujud sahwi. Tahiyat terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, assalamualaikum, sujud sahwi. Kalau salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir itu apa? Termasuk apa? Sunnah ab'ad. Bila ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Baik. Kemudian kunut termasuk sunnah ab'ad. Tentu yang mengamalkan kunut. Kalau yang tidak mengamalkan ya lain urusan. Ini yang mengamalkan, khusus dalam mazhabuna Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i. Kunut fi kulli salatil fajr, setiap salat subuh. Sudah lupa, sudah sujud lupa, maka sebelum salam apa? Sujud sahwi. Baik. Wa qiyamuhu, begitu juga berdiri di saat baca kunut itu juga bila ditinggalkan berdirinya di saat baca kunut, lupa berdiri, maka juga dianjurkan sujud sahwi. Yang namanya kunut dibaca di waktu berdiri. Salawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ba'da. Bersalawat dan memberi salam kepada Nabi dan keluarga dan sahabat Nabi. Kalau ada orang, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walayk wa la yuzzu man adait, tabarak rabbana ta'ala, walakal hamdu ala ma qad nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu akbar. Tina salawat sujud sahwi. Wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahu akbar. Sujud sahwi, tidak salawat sama keluarganya Nabi. Nah, jadi mesti salawat keluarga Nabi, sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian-bagian daripada sunnah ab'ad. Nah, sekarang saya ulang lagi. Sunnah ab'ad, sunnah yang dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi bila ditinggalkan. Apa saja? Pertama, tahiyat pertama. Kemudian yang kedua, duduk pada waktu tahiyat pertama. Ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat pertama. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat terakhir. Kemudian kunut, kemudian berdiri di saat kunut, kemudian bersalawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi pada waktu kunut 7. Mana salah satu ditinggalkan maka dianjurkan sujud sahwi. Alhamdulillah. Fa idza tarakal musalli syai'an min hazihil ab'ad nudiba lahu an yasjuda sajdatain qabla salam jabran lil khalal. Apabila ada orang yang sholat meninggalkan sedikit daripada sunnah ab'ad ini, yang 7 ini, maka disunnahkan baginya sujud 2 kali sebelum salam dengan tujuan menambal celah yang terjadi dalam sholatnya. Baik. Dan ada beberapa lagi yang dianjurkan sujud sahwi, seperti orang yang ragu tentang bilangan rakaat.
syakka fi adadir rakaat. Talu apa ini? 3 atau 4. Ragu dalam bilangan rakaat, dianjurkan juga sujud sahwi. Tapi kalau ragu bilangan rakaat, ragu ini ragu bukan yakin ya, ragu. Ragu ini kan 50 ragu. La yadurru syak, keraguan tentang bilangan rakaat tapi setelah salam tidak mempengaruhi sholat. Talu atau apa sumpah sudah mak sembahyang 4, 3 nih, ragu di sudah salam tidak mempengaruhi, kecuali yang diragukan masalah niat dan takbiratul ihram. Mesti diulang itu sembahyang. Takbiratul ihram ya tadi waktu gue sembahyang itu tidak kayaknya takbir yang pertama tadi memulai sholat. Tina ragu tentang takbiratul ihram, maka ini perlu diulangi sholatnya. Begitu juga ragu tentang niat. Tadi ketika saya sholat saya niat enggak? Karena kita tahu an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Bersamaan ketika orang takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram tadi saya niat sholat apa tidak? Tina kapan ragu? Tidak. Tidak sama. 2 hal ini kalau diragukan setelah salam mempengaruhi sholat. Tapi selain daripada ini tidak mempengaruhi sholat. Catatannya ragu setelah salam. Wa ma hayatus shalah, adapun sunnah hayatnya salat. Sekarang sunnah hayatus shalah. Fahiya katsiratun, sunnah hayatus shalah itu katsiratun, banyak sekali. Mazkuratun, disebutkan fil mutawwalat, dalam kitab-kitab yang keterangannya panjang. Wayam bagi, dan hendaknya al-itina'u, memperhatikan bijami'iha, keseluruhan daripada sunnah hayatus shalah, sunnah hayatnya salat. Wal ihtimamu bisa iri adabiha, dan memperhatikan adab-adabnya salat. Faqad qila, dikatakan, inna man tahawana bil adab uqiba bi hurmani sunan. Sungguh orang yang mengentengkan adab, maka orang itu akan kena akibat terhalangnya melakukan sunnah. Wa man tahawana bis sunan, orang yang merendahkan, meremehkan sunnah-sunnah, uqiba bi hirmanil faraid, maka dia akan dihukum dengan tidak bisa melakukan yang fardu. Jangan kau entengkan yang adab, nanti kau tidak dapat yang sunnah. Jangan kau entengkan yang sunnah, nanti kau akan tidak bisa melakukan yang wajib. Nah ini, tegakkan, hormati yang adab, perlakukan adab dengan baik, maka kau akan dimudahkan oleh Allah mengerjakan sunnah. Perhatikan dengan sunnah Nabi dengan baik, maka Allah akan mudahkan kau jalankan yang wajib. Baik. Wa man tahawana bi sunan uqiba bil wa min ahammiha. Nah ini, di antara paling penting-pentingnya adab salat, adab ibadah, apa? Al-ikhlas. Adalah ikhlas. Wa huwa, adapun ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amalu lillahi wahdah, beramal semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, makanya ada seorang ulama berkata begini, namanya Syekh Ma'ruf Al-Kharhi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata demikian, man amila lis-sawab fahuwa minat tujjar. Saya ulang, man amila lis-sawab fahuwa minat tujjar. Siapa yang beramal karena pahala, pokoknya pahala. Target utamanya pahala, yang diinginkan pahala, maka dia beribadah seperti halnya pedagang. Ada timbal balik. Pedagang ngasih barangnya sama kita, lillahi ta'ala, ikhlas nggak ngasih? Ada timbal balik. Kok ibadah supaya dapat pahala? Ada timbal balik. Kalau kamu beribadah hanya semata-mata pahala, niatmu pahala, maka itu dikatakan seperti pedagang.
ada timbal baliknya. Tetapi kalau man amila khaufan minan nar fahuwa minal abid. Kalau dia beramal karena takut neraka, maka dia seperti halnya budak. Budak itu melakukan suruhan majikannya takut atau karena senang. Namanya anak buah kan takut sama bos, nggak disuruh nggak lakukan kan takut. Nah, kalau kamu beramal karena takut neraka, seperti halnya kamu budak yang melakukan pekerjaan karena takut dimarahi atasan. Tapi waman amila lillah fahuwa minal ahrar. Tapi kalau dia yang beramal karena Allah, bukan karena takutnya neraka, bukan karena pahala, semata-mata lillahi rabbil alamin. Digaji tidak digaji, tidak, pokoknya saya melakukan kewajiban apa? Ibtigha'an limardatillah. Saya hanya nyari ridho Allah lillahi ta'ala. Maka inilah orang-orang yang merdeka, yang terlepas dari keinginan-keinginan dalam dirinya. Kayak orang bantu kita, saya bantu kamu untuk apa? Dipuji saya? Tidak. Saya bantu kamu tidak ada tujuan, hanya saya supaya dapat semata-mata karena ridho Allah. Udah, saya tidak harus kau dekat dengan saya, kau tidak harus memuliakan saya hanya beramal karena lillah. Ini ikhlas. Ada satu hadis Nabi SAW, akhlis dinak yakfikal qalil minal amal. Ikhlaskan ibadahmu, bersifat ikhlaslah dalam beribadah, di dalam beragama, maka sedikit yang kau lakukan sudah mencukupi kamu. Sedikit. Jadi ikhlas sedikit tapi ikhlas itu bisa mencukupi dibanding banyak tapi tidak disertai keikhlasan. Hadir ke majelis ilmu, ikhlaskan. Jangan dianggap beban, jadikan kebutuhan. Hadir majelis ilmu dijadikan kebutuhan, diikhlaskan. Jangan karena berat, beban. Biasakan takalluf, memaksakan diri kita ketika hadir seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa ikhlas dan menganggap majelis ini sebuah kebutuhan, bukan sebagai beban bagi saya. Nah, sehingga ketika sudah dijadikan kebutuhan, maka dia siap menyerap ilmu yang akan dia dengar dalam majelis ilmu. Karena kita tahu wala yatazakkaru illa man aqbala biqalbihi. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa man lam yujdi fihi at-tazkir fahuwa mayyit. Orang yang tidak bisa mengambil nasihat, pelajaran, petua, makalah, tidak bisa menerima nasihat, maka dia mayit, orang mati itu. Mayit. Dan wala yatazakkar, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari nasihat itu illa man aqbala biqalbi, kecuali orang yang menghadapi, yang menyambut itu nasihat biqalbihi, dengan hatinya. Yang menyambut dengan hatinya. Jadi kalau hanya menyambut pandangan mata, hati tidak, belum bisa menyerap. Karena inti cuman ada tandanya. Ketika fokus, duduk dengan tenang, betul-betul hadir dengan tenang, bil adab wa tumanina, seksama, isra, benar-benar mendengarkan, itu tanda berarti dia hatinya sedang menjemput itu nasihat. Karena ada tanda. Nah, kalau santai sambil main HP, itu la yaqbalu biqalbi, dia tidak menjemput dengan hatinya. Karena dari zahirnya. Jadi kalau ingin ilmu, aqbala biqalbi, orang yang siap menjemput, menyambut dengan hatinya. Coba lihat orang itu kalau bagi-bagi uang, tidak ada itu yang santai di belakangan, pasti yang terdepan. Nah, begitu juga majelis ilmu. Yang terdepan, yang terdekat, itulah yang siap menjemput. Kayak dulu para sahabat berlomba-lomba mendekat di majelis ilmu, karena itu alamat salah satu tanda hatinya siap menjemput daripada ilmu. Makanya al-hikmatu dhalatul mu'min, kata Sayyidina Ali. Hikmah dan nasihat itu adalah barangnya orang mukmin yang hilang. Barangnya orang mukmin yang hilang.
Kapan kamu temukan langsung ambil. Begitulah nasihat. Kapan kau dengarkan langsung ambil, kau jemput. Coba kalau lihat hilangi kunci motor tak, langsung diambil atau tidak diperhatikan? Langsung diambil. Ilmu dan hikmah adalah barangnya orang mukmin yang hilang. Kapan kamu dapatkan, kapan kau dengarkan, langsung ambil yang kamu dengarkan. Nah, subhanallah. Nah, ini yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Moga Allah jadikan kita orang ikhlas. Amin. Wal khudur an ya'lama ma yaqulu wa yaf'alu min aqwalis shalah wal af'al. Nah, termasuk lagi wa yusannu ayyusalliya ila syakhisi jidarin aw amudin. Sunnah salat menghadap syakhis, sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang berdiri tinggi, jidar seperti tembok, au amud atau tiang. Ini sunnah. Atau bahasa kita sutroh ya. Sutroh itu penghalang orang yang diletakkan di depan orang yang sholat. Sutroh itu ma yaj'aluhu al-musalli amamahu liyamna'al murur baina yadayhi. Sesuatu yang diletakkan oleh orang sholat di depannya supaya menghalangi orang lain lewat di depannya. Nah, tapi ini banyak tidak paham ini. Saya perlu jelaskan ini. Sutroh itu apa hukumnya sutroh? Sutroh apa hukumnya? Sunnah. Ingat dulu hukum asal dulu. Supaya tidak melihat orang kalau sholat tidak pakai sunnah. Karena tidak sah sambayana. Lihat dulu. Sutroh itu hukumnya sunnah. Baik. Sunnah hukumnya. Dan tingkatan sutroh itu 4. Tingkatannya sutroh itu 4. Yang nomor satu adalah seperti sesuatu yang berdiri di depannya, semisal tembok, jidar, atau apa ini, tiang itu, atau sesuatu yang dia letakkan di hadapannya yang syaratnya tingginya itu tidak kurang dari suludzai dzira. Tingginya sesuatu yang diletakkan depannya tidak kurang dari 2/3 dzira. Kan 1 dzira begini, 1 hasta. Ini sampai kan 1 dzira ini. Kalau ini dibagi 3, berarti berapa jengkal? 1, 2, talu. Berarti kalau ini tidak kurang dari 2/3. Paling tidak tingginya segini. Ini sampai sini. Kapan tingginya paling tinggi? Nah, di depannya. Dan tidak menjauh, la yab'ud andalik, tidak menjauh dari sutra itu melebihi 3 dzira. Tidak lebih dari 3 hasta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak lebih dari itu. Berarti kurang lebih tidak lebih, artinya tidak menjauh dari sutra itu kurang lebih 1 meter, tidak menjauh 1 meter dari sutra itu. Mana sutranan jauhnya dari sambayang? Tidak. Mesti paling tidak kamane istana paling jauh kan 3 dzira. 1, 2, 3. Tidak menjauh, tidak lebih dari 3 dzira itu sutra depannya. Ini level yang pertama. Level yang kedua, ayam si ba'asa, dia tegakkan tongkat. Tidak ada sesuatu ini di mana di padang pasir ini, tidak ada. Tongkat taruh depan. Nggak ada tongkat. Dulu kan kalau nggak tongkat pedang, tancapkan depannya untuk menghalangi batas supaya orang tidak melewati. Yang ketiga, ayat furusyas sajadah, dihamparkan sajadah. Sujadah itu dengan catatan sujadahnya bukan yang 5 meter. Sujadah yang sekurang biasanya 1 orang itu kan yang itu ya sudah biasa kita pakai ya. Sekurang lebih lah. Sujadah itu juga sudah sutroh. Orang tidak boleh melewati jalan di atas sujadah itu ketika orang sholat. Tapi lewat di depannya sujadah tidak ada masalah. Kenapa? Ada sutrohnya ada batasannya.
Bukan sujadah, ada nomor 4 levelnya sutra. Apa? Yaitu ayyahutta khattan, menggaris-garis. Biasa kalau tidak ada ambalnya orang, kan ada garisnya itu sudah sutra itu. Jadi kalau ada orang salat sunnah di situ kemudian melewati di garis itu, berarti dianjurkan bagi kita untuk menghalangi, disunnahkan untuk menghalangi. Tapi kalau tidak sampai masuk dalam area garis itu kan sudah lewat, berarti kan ada batasannya. Nah, begitu. Inilah 4 daripada kriteria sutra. Ada tuh orang terlalu berlebihan ini, sampai-sampai nasibahani gara-gara halang itu. Tuh maloi batal kan benar sekali. Gara-gara sutra ini sunnah. Jangan dijadikan seperti mau dijadikan bahan pertengkaran hanya gara-gara sunnah. Nah, ini kalau sutranya penghalangnya ini dianggap secara agama, maka orang haram lewat di depannya, haram lewat di depannya. Tapi kalau tidak memenuhi syaratnya sutra penghalang, maka lewat di depannya makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Tapi ada ulama mengatakan, dikutip oleh Imam Nawawi, pendapat dari Imam Al-Ghazali mengatakan lewat di depannya orang sholat itu hukumnya makruh, tidak diharamkan. Ini apa tujuannya? Supaya tidak memberatkan kepada orang lain. Kan ya tuntau tenang ngising punah tenang nesinta sikidikan dengan menyedosa mesin tawa gara-gara kamu jinja. Nah, sehingga ada pendapat ulama dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dari pendapat Imam Ghazali, boleh yang namanya makruh hukumnya lewat di depannya orang yang sholat dan tidak diharamkan. Ini supaya meringankan kepada orang lain. Dan ada beberapa hukumnya boleh orang lewat di depan orang yang ada sutranya, sudah ada penghalangnya, sudah ada garisnya, tapi bisa lewat, boleh. Hanya 4 keadaan saja. Hanya ada 4. Yang pertama, di tanah Mekah, haram Mekah, di tempat tawaf. Orang tahu ini Ka'bah, sampai dari kanan. Malu-malu tahu apa? Tidak ada masalah. Janganlah, nggak perlu sampai itu. Lebih tahu. Di mahali tawaf, di tempat tawaf, mahali tawaf, fil matawaf, di tempat tawaf. Kedua, boleh melewati orang yang di depannya orang yang sholat, boleh jalan di depannya. Walaupun ada sutranya, sudah ada sutra penghalangnya depan, boleh. Yang kedua, di mana? Kalau orang yang sholat di jalan. Ribalatu kisah bayang. Orang tahu jamaah sini jangan sambayang di balhatu kah? Nah, boleh mindale kanan nuna. Sambayang Allah Akbar. Mobil. Nggak apa-apa, nggak haram. Kenapa? Salah posisi. Karena orang sholat di jalan raya, di tempat lalu lalang orang, mengganggu kekhusyuan, hukumnya makruh. Ketiga, wajadal musalli furjah. Orang yang sholat menemukan furjah, lubang, ada kosong, boleh dia melewati saf orang di depannya untuk menutupi lubang yang kosong itu, tidak masalah. Terus sampai ngiri bawa ke rakaat kedua, ini dia rakaat keempat, kosong ini lekang. Ku lewatin ini dan lekang ku pamaloi, tidak masalah, untuk menutupi lubang yang ada. Nah, ini yang keempat, jelas apa? Mutarron, darurat kepepet apa? Erogi Persib Batang. Sab pertama terobos ki. Tidak mendenang apa? Jangan juga halang. Stop. Orang mau lihat, tidak. Nunu pasangnya suluk joy. Makanya orang harus belajar ilmu agama, karena kalau tidak paham begini, bisa jadi berkelahi gara-gara hal yang sepele karena tidak paham. Gara-gara sutra bisa berkelahi, gara-gara anu bisa berkelahi. Nah, ini banyak orang yang salah tentang masalah menyari orang yang sholat. Menarik orang sholat berjamaah, keadaan salah tahu. Itu beberapa syarat dianjurkan dalam menarik orang sholat. Anjunu besoka sekiranya kau yakin yang kau tarik di depanmu itu ero gimana bawa kau patina.
Neseng dari dalam kang musuhna. Langsung di pakaman ya. Kadang-kadang naganggu gak sampai. Ya, orang masalah jar menarik orang sholat cari masalah sop itu perlu ilmu juga. Kadang itu tahu menarik orang sembarang menarik, bukan berjamaah kepada imam yang dia jadikan imam, ditarik juga orang lain. Ini perlunya ilmu, perlunya pelajaran supaya bagaimana syaratnya, apa hukumnya, bagaimana cara kriterianya. Inilah yang akan kita pelajari di pekan-pekan di bulan yang akan datang insyaallah, tentang bagaimana caranya bermuamalah ketika sholat. Karena masih banyak orang tidak paham bagaimana kita masuk, bagaimana caranya kita menarik orang, siapakah yang ditarik, apakah orang yang tidak berjamaah dengan imam yang kita jadikan imam bisa ditarik, apakah boleh, bagaimana. Itu perlu dibahas kita lagi nanti. Bermakmum di belakang orang sholat sunnah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Inilah yang akan kita bahas pada pekan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, yang hadir panjang umur, siha wal afiyah, aman dari fitnah musibah afat dan had, qabul segala hajat wa husnul khatimah, wa naili syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah bulan depan pengajian bulan Jumadil akhir, dan sekarang ini sudah Jumadil awal akhir. Insyaallah pengajian bulan depan masuk bulan Jumadil akhir, berarti insyaallah 3 kali lagi atau 2 kali lagi Jumadil akhir, Rajab wa Syaban. Mudah-mudahan panjang umur, siha wal afiyah, aman dari fitnah musibah afat dan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.